Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. Para ikhwan dan akhwat, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat Majelis Ta'lim yang sekarang menyelenggarakan Ta'lim Niabah Jakarta Barat dan Tengah. Alhamdulillah, kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang dikaruniakan pada kita, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat akhlakul karimah atau nikmat ihsan. Sehingga kita semuanya dapat meniti jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala berupa dinul Islam ini. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah di dalam meniti jalan yang lurus berupa al-Islam, dan juga kita berada di dalam kehidupan berjamaah dan berimamah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga salawat serta salam Allah limpahkan atas Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan dan akhwat, tema taklim kali ini adalah peningkatan amal setelah menjalani ibadah bulan Ramadan. Maka kami akan memperkecil ya tema bagian daripada tema besar itu, yaitu peningkatan penghayatan dan pengamalan dari jalinan cinta kasih sayang yang dibangun oleh Muhajirin dan Ansor di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira ini tepat nggak ini subtemanya ini para ikhwan akhwat? Kira-kira temanya menantang apa tidak ini? Apa tidak lebih luas daripada tadi? Kalau menurut kami ini lebih mengkerucut. Karena apa para ikhwan? Kalau kami membahas peningkatan sholat, peningkatan saum lagi, peningkatan zakat, peningkatan hal-hal yang sifatnya ibadah, maka jangan ditanya. Para ikhwan itu sudah semua ke arah itu. Insyaallah ya para ikhwan akhwat ya, jangan ditanya lagi. Semuanya sudah mantap. Tapi ini kami ingin mencoba kembali untuk membuka lembaran sejarah terkait dengan bagaimana semestinya
kita membina ukhuwah Islamiyah dan jalinan cinta kasih sayang di antara kaum muslimin sesuai dengan teladan kita Nabi Muhammad SAW telah membina dua golongan besar kaum muslimin bersatu padu dalam kemesraan cinta mereka dalam kehidupan berjamaah pada masa itu. Orang sering mencari yang namanya, kalau istilahnya Bang Rudi itu, role model, bahasa Pak wartawan. Betul nggak Bang Rudi? Ternyata kami begitu cari di kamus Google tadi, role model itu nggak jauh-jauh artinya. Artinya adalah teladan juga. Sementara kita ini sebagai orang-orang yang beriman, orang muslimin muslimat, sudah sebarang tentu yang diteladani itu adalah sebagaimana yang Allah arahkan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surah Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab surat ke-33 pada ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri utusan Allah, yakni Nabi Muhammad SAW yang dimaksud ayat ini. Uswatun hasanah, suri teladan yang terbaik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi barang siapa yang mengharapkan pahala yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, dan bagi barang siapa yang mengharapkan akan perjumpaan yang indah di akhirat nanti dan pembalasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan di akhirat juga nanti. Amin ya rabbal alamin. Wa dzakarallaha katsira, dan lebih dari itu di akhir ayat orang-orang itu banyak mereka menyebut Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini kita termasuk di dalam yang disebutkan di wa dzakarallaha katsira. Amin ya rabbal alamin. Kemudian terkait dengan subtema yang kami sampaikan pada kesempatan ta'lim niabah ini tentang jalinan cinta antara kaum muhajirin dan ansor, maka mari kita sama-sama membaca dan menghayati kembali di dalam Al-Quran, tepatnya di surat 59, surat Al-Hasyr ayat ke-9. Dari sini kita akan melihat bagaimana kiprah para kaum muslimin, orang-orang pendahulu kita yang telah merintis bagaimana warna ukhuwah Islamiyah itu yang sebenarnya. Namun sebelumnya kami perlu menjelaskan sedikit apa sebenarnya arti ukhuwah Islamiyah. Ini sebagai pertanggungjawaban ilmiah ya, para ikhwan dan akhwat ya. Ukhuwah Islamiyah adalah merupakan rangkaian dua kalimat yang kedua kalimat ini di dalam ilmu bahasa Arab biasa disebut dengan sifat mausuf, betul ya? Baik itu ditulis dengan al-ukhuwah al-islamiyah ataupun ditulis dengan ukhuwatun dan islamiyatun. Jadi satu sifat dan satu mausuf. Jadi sifatnya adalah islamiyah, mausufnya adalah ukhuwah. Artinya adalah persaudaraan yang bersifat Islam. Sebab para ikhwan dan akhwat, kecenderungan manusia harus betul-betul diarahkan untuk pada titik tertinggi ini, yaitu ukhuwah Islamiyah. Sebab banyak pada masa-masa lalu hingga sekarang ini orang memahami persaudaraan itu terbatas pada persaudaraan karena satu
negara, satu tanah air, karena satu bangsa, biasa disebut dengan ukhuwah watoniyah, persaudaraan yang sifatnya watoniyah. Ada lagi skupnya lebih kecil, yaitu karena kesamaan kaum atau suku, ya, maka lahirlah istilah ukhuwah as-sabiyah. Saudara, persaudaraan itu yang dibina atas dasar karena kesamaan suku saja. Maka tentu dari sini kita sudah paham kalau kita menyebut ukhuwah Islamiyah, selain meliputi seluruh umat Islam sejagat raya yang membangun persaudaraan berdasarkan aturan syariat Islam dan sifat keislamannya, adalah bisa memberikan teladan, memberi warna kepada manusia pada umumnya bahwa inilah bentuk persaudaraan secara Islam itu. Jadi ini bisa melintas seluruh jagat raya dan ini bisa menjadi acuan bagi manusia bahwasanya bentuk persaudaraan yang langgeng, ikhlas, yang tidak atas dasar keinginan duniawi belaka, melainkan ini adalah semata-mata persaudaraan yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang menimbulkan, yang mengakibatkan, yang memberikan manfaat besar untuk kemaslahatan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ahlan wa sahlan waliul imam, ya, dan staf sama datang. Ya. Oh, Amir Mal, ya. Agak mirip, ya. Masya Allah, ya. Amin, amin. Ya, betul, ya. Masya Allah. Ya, kelihatan dari samping ada kemiripan, Masya Allah, ya. Baik, kami lanjutkan para ikhwan dan akhwat, ya, karena ini waktunya dibatasi, Naib. Iya, Masya Allah. Iya. Mari kita sama-sama bahas bagaimana karakteristik jiwa yang penuh penghayatan yang dilakukan oleh muslimin yang dipimpin oleh sebaik-baik teladan pada masa Rasulullah SAW, yang tadi kami ulang lagi istilahnya biar ada keren dikit, role model. Tulisannya role model. Ya, betul, ya. Ya. Ternyata artinya teladan. Subhanallah, ya. Kami juga tuh baru tahu itu. Istilahnya sudah menyebar kemana-mana. Ya, daripada nggak tahu sama sekali, mendingan baru tahu gitu, ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kalau keliru para ikhwan diluruskan, ya. Itulah kalau taklim itu kan di tengah-tengah para ikhwan yang selalu aktif taklim lebih mudah. Kalau ustadznya keliru gampang diluruskan, betul nggak, Nabi? Iya, Masya Allah, ya. Jadi ibaratnya seperti orang yang membangun rumah di tengah rimbunan pepohonan di gunung. Kira-kira kalau kayunya kurang dikit, ya Pak Joko, ya, tinggal ditebang. Sudah banyak pohon-pohon kayunya. Seperti itulah salah satu wujud daripada warna muslimin ideal itu. Jadi tidak hanya ibaratnya pasrah bongkoan dengan ilmu orang lain, melainkan ini minjam bahasanya Naib ini, ya. Pasrah bongkoan itu artinya pasrah saja tanpa kita berjuang untuk belajar sendiri. Nah, kalau ini ikhwan-ikhwan ini kelihatan dari wajahnya dan akhwat ini bahwa mereka adalah orang-orang yang haus ilmu dan mau belajar sendiri. Bukan berarti tidak percaya pada ulama-ulama kaliber. Ya, apakah kita juga tidak mau menyusul mereka
sama-sama faham, tentu mau, kan begitu ikhwan akhwat. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim. Ini perlu nih ibu-ibu perhatikan. Adapun orang-orang yang telah menempati ad-dara, negeri yang dimaksud adalah kota Madinah Al-Munawwarah, yang dulu itu bernama kota Yathrib. Karena kehadiran Rasulullah SAW dan kaum muhajirin yang semakin memperkokoh tegak jalannya syariat Islam di sana, sehingga warnanya menjadi terang benderang, maka itulah menjadi nama bagi kota Yathrib itu Madinatul Munawwarah, yang asalnya Madinatun Nabi, kota Nabi yang terang benderang. Itu para ikhwan dan akhwat. Selain itu, mereka yang menempati itu, orang-orang Madinah tadi, yang kemudian karena mereka menolong saudaranya akan berhijrah itu, mereka bergelar kaum Ansor. Kaum Ansor. Mereka pun orang-orang yang beriman sebelum kedatangan orang-orang muhajirin yang datang bersama Rasulullah SAW dari Makkah. Dan kelihatan ini kita harus mempertanyakan, kenapa Rasulullah SAW dan para sahabat itu harus jauh-jauh ratusan kilometer berjalan, menempuh perjalanan yang medan yang sulit dan makan waktu, kalau tidak keliru dalam sejarah itu perlu waktu 15 hari 15 malam. Kalau sekarang mungkin 4-5 jam orang naik kendaraan yang ber-AC, bis yang ber-AC, insya Allah dari Madinah ke Makkah sudah sampai. Karena ada gunung-gunung batu pun diterabas begitu oleh alat-alat berat, alat-alat canggih kan, sehingga tidak ada gunung yang kuat oleh alat yang canggih itu, sehingga jadi terowongan yang bisa membuat mudahnya perjalanan mobil yang lalu lalang dari kota Makkah ke Madinah. Ya para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Jadi sifat mereka yang pertama-tama ditunjukkan oleh Allah dalam ayat ini, yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka itu mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Ini perlu digarisbawahi secara tebal nih, perlu dikasih underline yang tebal. Ibu-ibu, Bu, bahwa kecintaan orang Madinah ini akan melahirkan hal-hal yang spektakuler istilahnya bagi kemaslahatan kehidupan di kota itu nanti. Betapa tidak para ikhwan dan akhwat, kenapa kami katakan spektakuler? Orang-orang itu, manusia pada kecenderungannya itu mesti akan susah dia berbagi. Kalau sudah bicara bagi akan sulit. Pada umumnya kita kalau tambah, kurang itu lancar, perkalian lancar. Kalau sudah bicara bagi, nah itu mulai terkendala berat. Itu istilah kami dapat di sini nih, ya. Ketika pembagian warisan udah sulit itu urusannya. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa aturan 2 bagian untuk anak perempuan laki-laki, 1 bagian untuk anak laki-laki perempuan menjadi berat karena tidak mau bicara soal bagi membagi. Nah, berat. Maka kita sambung ini persoalannya para ikhwan. Kita memahami dari sejarah perjalanan yang jauh dari Makkah ke Madinah ratusan kilometer itu, tentu tidak mungkin para sahabat-sahabat Rasulullah meskipun kaya seperti siapa? Abdurrahman, ya. Mereka tidak bisa membawa harta yang banyak. Mungkin paling beberapa ratus
keping dinar yang mereka kuat ngangkat. Beberapa puluh kilo tepung gandum atau gandum dan lain sebagainya yang bisa mereka angkut lewat kendaraan mewah pada saat itu. Sudah mewah ya kalau orang naik onta dari Makkah ke Madinah itu. Karena belum ada kendaraan mewah semacam sekarang ini para ikhwan. Jadi kita persingkat ceritanya karena waktu ini. Jadi ketika mereka sampai di Madinah itu para ikhwan akhwat, otomatis para sahabat yang tadi semula keadaannya di kota Makkah, mereka ada tempat usaha, mereka juga punya tabungan, mereka juga punya banyak hasil panen kurma, anggur, hasil panen bahan pangan yang lain seperti gandum dan sejenisnya. Kalau kita panen padi ya para ikhwan dan akhwat ya, mereka punya lahan pertanian, lahan persawahan, mereka tahu tentang pasar, mereka tiap hari mondar-mandir dalam bisnis di pasar. Tiba-tiba mereka semua aktivitas seperti yang mereka jalani di Makkah sudah tidak ada lagi. Akhirnya menjadilah mereka tiba-tiba miskin. Para ikhwan, ini ibu-ibu, iya tiba-tiba miskin ini mereka yang tadinya ada yang kaya, ada yang menengah, ada juga yang ya fakir miskin. Tetapi semangat mereka sama dalam rangka mereka ikut mengawal Rasulullah SAW berhijrah dari Makkah ke Madinah itu. Jangan dibayangkan oleh kita orang yang hijrah itu sebagaimana kita hari ini siap-siap bawa tas, mau kemana ini? Liburan, ini berhubung ini 4 hari ini mau ke Bandung, naik kereta yang canggih sekarang misalnya. Jangan dibayangkan naik bus, naik mobil, jangan dibayangkan itu. Semuanya dalam keadaan mencekam. Baik dari segi yang dibawanya mereka sudah susah ya, terlebih lagi di bawah tekanan dari penguasa yang tiap saat mengintai kelengahan mereka. Jadi sehingga para sahabat itu mengatur strategi hijrah itu harus berkelompok supaya tidak segera dalam tanda petik dimangsa oleh penguasa-penguasa masa itu yang buas untuk melenyapkan kaum muslimin, para ikhwan dan akhwat. Nih, para ikhwan. Sampai di sana keadaannya sudah berbalik, keadaan kaum muslimin muhajirin. Tetapi Allah menyebutkan saudaranya yang menerima, yang kaum Ansor punya kecintaan yang sangat besar. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Yang kedua, ini perlu digarisbawahi lagi yang kedua. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka itu tidak punya keinginan lagi, betul ya, terhadap apa yang mereka berikan kepada saudara muslimnya yang datang dari kota Makkah. Beda dengan mungkin pada masa sekarang ini, apa-apa orang perhitungan. Sedikit orang yang mau memberikan secara ikhlas, lebih banyak orang dengan alasan memberi, menolong, tapi kepengen kembalinya kudu lebih. Ya hitung-hitung sodakoh katanya. Ngutangin orang 1 juta, ngarepin 1.200.000 kembali dalam cicilan 12 kali, betul Pak? Ini namanya riba. Nah, zaman Rasulullah SAW sudah dikikis habis. Sekarang ya kok tumbuh lagi. Berarti keikhlasan seperti role model tadi itu sudah mulai terkikis pula. Itu perjalanan yang sekarang ini, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Jadi mereka ini catatan yang perlu kita
Fahami yang kedua, sifatnya karena cintanya yang besar tadi itu ikhwan dan akhwat, tidak dijumpai di kalangan mereka itu yang tidak ikhlas. Kesimpulannya, mereka ikhlas. Mereka sudah ngasih pada saudara mereka yang dari Makkah, mereka sudah merasa senang. Mereka merasa puas bisa memberikan bantuan, pertolongan bagi saudara-saudara mereka yang tadinya mereka juga sama seperti kehidupan kaum yang sudah menghuni dulu di Madinah, tapi karena perjalanan yang jauh mereka tentu tidak akan bisa membawa apa-apa yang mereka punya di Makkah itu. Kemudian yang ketiga, apa kalimatnya itu para ikhwan? Ya. Apa lanjutan ayatnya itu? Ya. Setelah yang kedua, ya. Ya, yang kedua itu wa yu'tuna ala anfusihim walau kana wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, ya. Dan mereka itu menahan diri mereka, ya. Lebih baik mereka itu mengalah demi memenuhi atau mencukupkan kebutuhan saudaranya, meskipun mereka juga butuh dengan barang-barang yang akan mereka kasih itu. Wa yu'thiruna, saya ulang lagi ya, ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu mengalahkan diri mereka demi memenuhi kebutuhan saudara-saudara yang datang dari Makkah tadi. Itu yang ketiga ya. Walau kana bihim khasasah. Walau semestinya mereka pun butuh dengan harta atau benda yang ingin mereka bantukan pada saudara-saudara muslimnya itu. Berarti apa ini yang perlu kita katakan sebagai kalimat pamungkasnya ini? Inilah yang sering ustadz-ustadz kita bilang, skala prioritas dari harta yang dicintai tadi, yang penting saudara. Persoalan kita masih bisa yang namanya orang punya kampung. Ya. Kalau yang namanya orang punya kampung udah tahu kan namanya, ya. Medan-medannya untuk berjualan, ya kan? Pasarnya di mana? Lahan pertanian yang bisa mereka petik hasilnya di mana, mereka sudah tahu. Sedangkan orang-orang muhajirin ini masih belum tahu peta, masih buta mereka dalam artian tentang kehidupan yang baru itu para ikhwan. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menutup wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Ini para ikhwan akhwat, barang siapa yang memelihara diri dari kekikiran dirinya, maka merekalah orang-orang yang beruntung itu. Jadi kalau kita mau melihat bagaimana orang yang beruntung, salah satu indikatornya adalah menjaga diri dari kikir rupanya. Ya para ikhwan ya. Insya Allah ini ikhwan akhwat kita ini sudah nggak ada yang kikir itu. Amin ya. Iya betul. Harus menjaga muruah kita ini dari sifat kikir ini. Ya, sebetulnya saya nggak kikir Ustaz, cuman takut aja saya kalau keluar terus ini kurang lagi simpanan saya ini. Apa bedanya itu ya? Orang bilang mah Surabaya itu. Pokoknya yakinlah akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita punya. Kalau sudah diarahkan oleh para amir kita, ini infak, sedekah, ini zakat, ini dan lain sebagainya, ya, maka kita jawabannya tak lain adalah sami'na wa ata'na. Jadi merasa berat itu sudah merupakan beban tersendiri para ikhwan.
Tapi kalau hadir lebih dulu perasaan ikhlas, ya kami menasihati antum juga lebih dulu menasihati diri kami ya. Ya sama-sama kita ini punya hati yang berat juga ini kalau udah bicara tentang kesenangan diri, betul tidak? Ya iya. Daripada orang lain senang dulu, mendingan kita dulu ya. Tapi para sahabat dirubah hatinya oleh Allah SWT. Lebih baik dia melihat senang saudaranya daripada dia menari-nari di atas kesengsaraan saudara. Ini, subhanallah ini ya. Ini patut dicontoh apa tidak ini Pak Rewan? Yang keempat ini nih. Barang siapa yang terpelihara diri mereka dari kekikiran, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Ternyata kalau orang kikir itu kata lainnya, mafhum mukhalafahnya merugi. Rugi. Sudah tidak dapat pahala, dia terbebani oleh kikir itu. Selalu penampilannya empet. Penampilannya seperti susah melulu. Nah, sekarang sebagai bagaimana barometer orang itu bisa melaksanakan seperti ini, bahwa bukti perubahan itu ada nih, sesuai dengan yang sebentar lagi kita akan menghadapinya para ikhwan ya, yaitu tentang kurban ini. Sering kami bahas di mana-mana kami sampaikan. Zaman kami masih kecil dulu di kampung, lihat orang kurban itu seperti sebuah hal yang tontonan yang sangat menarik. Karena satu RT paling kambing hiji, satu misalnya, ya kan? Karena belum paham ya, sehingga anak-anak bawa pulang daging dari habis kurban itu setenteng, belum ada plastik, dulu dibungkus pakai apa? Daun pisang. Sekarang begini juga keadaannya, dari masjid mana segede apapun ya setenteng juga bawanya. Kok belum kelihatan anak-anak dengan bangga dia bawa pulang? Rasulullah melarang memotong paha kambing itu kalau kurban. 2 paha anak-anak, 1 bawa pulang ke rumahnya. Gimana para hewan? Subhanallah ya. Bawa pulang 2 paha. Bagaimana tidak? Rasulullah SAW dan para sahabat dari Madinah mau pergi haji yang gagal itu sudah bawa yang namanya kambing, masing-masing nuntun coba. Entah belinya di tengah jalan atau gimana, nuntun kambing. Sebab ketika tanggal 10 itu mereka akan memotong hadyu. Binatang satu-satu, motong satu. Begini mudahnya para ikhwan ya, gampangnya. Berapa menit lagi deh? Masih 10 lagi? Dikit ya. Tambahin deh apa-apa nanti. Ya. Jadi kalau dalam satu RT kita sekarang ini ada 100 kakak, kira-kira ada nggak 100 kakak satu RT? Ada lah, yang padat ada 100. Harus difahami bahwa satu keluarga itu perlu 1 kambing saja, nggak usah tiap orang 1 kambing. Nah saya nggak bisa sih. Oh sulit Ustadz. Sebenarnya yang bikin sulit itu gara-gara kita juga. Ada orang jauh gitu saya lihat 20.000 sekali keluar buat beli sesuatu yang sia-sia. Beli rokok sebungkus 20.000 sehari. Coba kali 360 hari setahun, ketemu angka berapa itu? 7.200.000. Saya kira bukan kambing lagi itu, anak sapi kebeli insya Allah. Ahlan wa sahlan waliul imam. Ya, insya Allah, barakallahu fiik. Jadi seperti itu para ikhwan. Jadi sehingga pemandangannya akan berubah para ikhwan. Dari anak-anak yang ngambil daging kurban tadi bawanya sekresek begini, nah sekarang sudah berubah. Setiap orang bawa pulang nih pahanya 2 begini. Iya kan? Subhanallah ya. Coba tiap rumah berkurban. Jadi harus diluruskan maknanya dulu. Orang mungkin tidak mau kurban tuh karena mengira nggak boleh antara bapak ibu anak di dalam rumah itu satuin modal untuk beli kambing. Mestinya itu pemahamannya. Karena bukan satu, seperti pengalaman kami ketemu orang bilang, kemarin tuh bapaknya tahun kemarin Ustaz yang kurban, tahun ini saya
Nah besok nih anak saya yang tua nanti gitu. Enggak begitu sebetulnya. Jadi satu kali kurban untuk satu rumah tangga itu. Betul ya Ikhwan Akhwat ya? Iya, coba itu. Ada ustadz yang kondang juga menjelaskan seperti itu. Jadi untuk satu sapi, 7 keluarga. Nggak harus 7 orang. 7 rumah gitu ya. Kendalanya itu tadi. Supaya bisa lancar tuh keuangannya, jangan dibuang pada tempat-tempat yang tidak seharusnya. Lah untuk ngerokok dibela-belain. Dapat sehari 50.000 gitu, berjuang dari pagi sampai setengah hari 50.000, pulang ke rumah tinggal sisa 20.000 untuk beli rokok, 10 untuk ngopi, ya kan? Subhanallah. Jadi diatur yang indah kehidupan orang Islam itu seperti itu. Dan yang kedua tentang zakat para ikhwan. Zakat boleh jadi yang ekonominya medium ke bawah. Kira-kira medium itu ukuran kami sekarang ini yang punya di dalam tabungannya ya 100-200 juta ya. Iya. Kalau kita ini di bawah medium lah. Iya kan. Istilahnya yang gajinya berapa itu Pak? Oh gajinya ini 10, katanya. 10, berapa? 10 juta sekian? Bukan. Tanggal 10 sudah koma katanya. Berarti nggak nyampe tanggal 30 dong. Nanti berapa itu gajinya itu kalau 10 sudah koma itu? Ya kan? Jelas nggak wajib zakat itu ya kan? Sudah koma-koma begitu ya Pak ya? Joko ya. Ini kalau yang 80 juta, 85 juta standarnya 85 gram emas. Setahun keluar tuh. Tapi karena memang dasar pengambilan ini dari per 40, seper-40. Kalau orang mengeluarkan zakat 1 juta berarti dia punya uang berapa tuh para ikhwan? 40 betul Mas Joko, betul. 40 juta. Sekarang tiba-tiba ada orang mengeluarkan 1 miliar. Jadi dia punya berapa? 40 miliar. Sudah mulai ketar-ketir di hatinya ini. Jangan-jangan nih saya ini akan diteliti dari mana uang saya dapat 40 miliar dalam tabungan sehingga saya bisa berzakat 1 miliar ini. Nah gitu. Berarti yang sudah di atas medium tadi sudah high class. Bagaimana yang punya ratusan miliar para ikhwan? Akhirnya gagal berzakat gara-gara apa Pak? Gara-gara takut diteliti, bahasa kerennya takut diaudit, ya kan? Diaudit, sehingga nggak jadi mengeluarkan, sama datang Wali, tidak jadi mengeluarkan zakat. Maka ini lurusnya bagi kita ini, bagaimana skala prioritas ini supaya kita bisa seperti melaksanakan pada beberapa saat lagi momentum untuk Idul Kurban sudah manggil kita ini. Insya Allah ini yang duduk ini semuanya sudah mendaftar untuk kurban ya para ikhwan ya. Insya Allah. Walaupun sebagiannya tahun kemarin sebagian kecil, tahun sekarang sebagian besar. Itu selalu meningkat ya. Jangan makin besar daftar mustahik ikhwan ya. Kalau tahun lalu, setahun 2 tahun yang lalu daftar mustahik berbanding seperti kurva gunung dengan laut, sama yang beri. Sekarang lautnya sudah naik ke atas, sedangkan daftar mustahik sudah mengalami penurunan drastis. Itu yang kita harapkan. Jadi paha 2 itu kambing bisa dibawa pulang anak-anak. Jangan lagi kayak macam kecil kami dulu, sekresek kecil, sampai dengan kami sudah seusia ini, sekresek-kresek keneh yang dibawa pulang. Tapi di kalangan ikhwan nggak begitu ya. Ikhwan insya Allah lebih sadar lah ya. Subhanallah. Tinggal berapa menit deh? 5 menit. Untuk 5 menit akhir ini ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang menyoroti khusus tentang bahaya daripada kikir itu para ikhwan.
Saya ingin bacakan di hadapan para ikhwan di taklim niabah kali ini. Masya Allah ya Nabi ya. Rasulullah SAW telah bersabda, Salasum muhlikat, ada 3 perkara yang menyebabkan kehancuran dalam hidup kita ini. Termasuk hancur dalam bidang ekonomi, sekaligus nanti bisa membawa kehancuran perasaan. Karena kemiskinan terus melanda, daftar mustahik membumbung tinggi, daftar yang berkurban semakin minimal melempem, tidak ada pertambahannya ya. Rasulullah bersabda dalam 3 hal ini, syuhum muta, seperti akhir ayat 9 surat Al-Hasyr tadi para ikhwan. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Syuhum muta artinya kikir yang ditaati selalu. Jadi kalau orang selalu mentaati kikir itu, maka kikir itu akan terus menggerogoti hidupnya. Kata kikir, saya bangga ini, orang ini memiliki sifat saya. Kata kikir nih ya. Tapi kata hati orang beriman, kikir, jauh-jauh dari hidup saya. Enyahlah kau, gitu misalnya gitu ya. Yang kedua, wahawa muttaba, hawa nafsu yang selalu diperturutkan. Ini ada korelasinya dengan pelaksanaan Ramadan kita yang secara tajam para ikhwan. Bahwa ternyata penyebab kerusakan alam semesta ini juga disebabkan oleh faktor ini. Hawa nafsu yang selalu ya diikuti oleh kita. Maka di dalam ayat 71 surat Al-Mu'minun ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihinna bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Kalau sekiranya kebenaran Islam ini harus tunduk pada hawa nafsu mereka manusia, niscaya binasalah langit, binasalah bumi, dan binasa apa yang ada di antara keduanya. Jadi rusak alam semesta ini karena nafsu yang diperturutkan. Bal atainahum bidzikrihim, padahal kami sudah datangkan kepada mereka peringatan-peringatan yang banyak di dalam kitab-kitab Allah, Al-Quran dan Sunnah Muhammad SAW, kitab akhir ini. Fahum an dzikrihim mu'ridun, tapi mereka selalu berpaling dari peringatan-peringatan itu. Ini bahaya. Ketika Allah perintahkan kita ini berjamaah, melarang bercerai-berai, hidup bergolong-golongan, tapi hawa nafsu manusia justru cenderung mengembangbiakan pola hidup berpecah belah, sementara sulit sekali melangkahkan kaki, sulit sekali untuk mengarahkan pemahaman itu bagaimana indahnya hidup berjamaah. Padahal Rasulullah SAW sudah bersabda, al-jama'atu rahmah wal furqatu azab. Berjamaah itu rahmat, berpecah belah itulah merupakan siksaan, azab dalam kehidupan manusia itu. Kemudian yang terakhir hadis tadi, wa ijabul mar'i bi ra'ih, yaitu kebanggaan dan kesombongan manusia, kesombongan dan kebanggaan seseorang dengan kemampuan capaian dari olah teknologi, olah pemikiran filsafat mereka, sehingga mengecilkan arti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta, yang Maha Pengatur alam semesta ini, yang telah memberikan tuntunan hidup berupa syariah yang benar. Sementara hawa nafsu manusia dengan keangkuhan dan kesombongan tadi telah berkeinginan melebihkan dirinya, mengunggulkan dirinya daripada apa yang telah diatur Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, sekelumit tausiah pada talim niabah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.